Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari Babu Marifati Alamatil I'rab. I'rab itu memiliki 4 tanda. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khofat, yang keempat jazam. Rofa memiliki 4 tanda, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Dhammah terdapat pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak berhubungan akhirnya dengan sesuatu. Isim mufrad adalah wa huwa ma laysa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, yaitu kalimat yang bukan tasniyah, bukan jamak, dan bukan dihubungkan dengan tasniyah dan jamak, dan bukan dari asmaul khamsah. Contohnya ja'a zaidun. Zaidun adalah fa'il, tanda baris depannya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Yang kedua jamak taksir, yaitu ma taghayyara an bina'i mufradihi, yaitu kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya ja'ar rijalu. Rijalu adalah fa'il, tanda baris depannya adalah dhammah karena dia merupakan jamak taksir. Yang ketiga adalah jamak muannats salim, yaitu ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu kalimat yang dijamakkan dengan ditambahkan alif dan ta. Contohnya ra'aitul hindatu. Hindatu merupakan fa'il dan tanda baris depannya adalah dhammah karena dia merupakan jamak muannats salim. Yang keempat fi'il mudhari. Contohnya yadribu. Yadribu merupakan fi'il mudhari, fi'il mudhari yang akhirnya tidak berhubungan dengan sesuatu. Sesuatu itu adalah alif dan nun, wawu dan nun, dan ya dan nun, atau yang dikenal dengan asmaul khamsah, nun taukid, sakilah, maufun khafifah, dan nun niswah. Yadribu tanda baris depannya adalah dhammah karena dia fi'il mudhari. Yang kedua wawu menjadi tanda bagi rafa pada 2 tempat, yaitu pada jamak muzakkar salim dan pada asmaul khamsah. Jamak muzakkar salim adalah al-lafzu dallu ala jam'iyati biwawin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri, yaitu kalimat yang menunjukkan atas banyak dengan ditambahkan wawu dan nun pada akhirnya pada ketika rofa, dan ya dan nun pada ketika nasab dan jar. Contohnya ja'a zaiduna. Zaiduna merupakan fa'il, tanda baris depannya adalah wawu karena dia merupakan jamak muzakkar salim. Yang kedua adalah asmaul khamsah, yaitu fi'il 5 dengan lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Contohnya ja'a abuka. Abuka merupakan fa'il karena abuka fa'il yang tanda baris depannya adalah wawu karena dia merupakan asmaul khamsah. Yang ketiga alif. Alif terdapat pada 1 tempat, yaitu pada isim tasniyah, yaitu al-lafzu dallu ala isnaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatin nasbi wal jarri, yaitu kalimat yang menunjukkan atas mana 2 dengan ditambahkan alif dan nun pada ketika rafa dan ya dan nun pada ketika nasab dan jar. Contohnya ra'aitu zaidani. Contohnya ja'a zaidani. Zaidani merupakan fa'il yang tanda baris depannya adalah alif karena dia merupakan isim tasniyah. Yang keempat nun. Nun menjadi tanda bagi fi'il mudhari yang dihubungkan akhirnya dengan damir tasniyah, damir jamak, dan damir muannats mukhatabah, atau yang dikenal dengan fi'il 5. Fi'il 5 adalah fi'il mudhari yang pertimbangan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Contohnya adalah
Contohnya adalah yadribuna. Yadribuna merupakan af'alul khamsah yang tanda baris depannya adalah tetapnya nun. Yang kedua, nasab. Nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima hasbun nun. Fathah terdapat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nawasib dan akhirnya tidak berhubungan dengan sesuatu. Isim mufrad contohnya ra'aitu Zaidan. Zaidan merupakan maf'ulun bih dan tanda baris atasnya adalah fathah karena dia merupakan isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ra'aitu rijala. Rijala merupakan maf'ulun bih yang tanda baris atasnya adalah fathah karena dia merupakan jamak taksir. Yang ketiga adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nawasib dan akhirnya tidak berhubungan dengan sesuatu. Amil nawasib pada 10 yaitu an, walan, izan, kai, lamukai, lamul juhud, wa ya, an, walan, wa izan, wa kai, wa lamul juhudi, wa hatta, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw. Contohnya lan adriba Zaidan. Adriba merupakan fi'il mudhari yang mansub dengan lan. Tanda baris atasnya adalah baris atas karena dia merupakan fi'il mudhari yang dimasuki oleh lan. Yang kedua adalah alif. Alif menjadi tanda bagi nasab pada 1 tempat, yaitu pada asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu abaka. Abaka merupakan maf'ulun bih yang tanda baris atasnya adalah alif karena dia merupakan asmaul khamsah. Yang ketiga adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi nasab pada 1 tempat, yaitu pada jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu samawati. Samawati merupakan maf'ulun bih yang tanda baris atasnya adalah baris bawah karena dia merupakan jamak muannats salim. Yang ketiga adalah ya. Ya menjadi tanda bagi nasab pada 2 tempat, yaitu pada jamak muzakkar salim dan isim tasniyah. Jamak muzakkar salim contohnya ra'aitu zaidina. Zaidina merupakan maf'ulun bih yang tanda baris atasnya adalah ya karena dia merupakan jamak muzakkar salim. Isim tasniyah contohnya ra'aitu zaidaini. Zaidaini merupakan maf'ulun bih yang tanda baris atasnya adalah ya karena dia merupakan isim tasniyah. Yang kelima adalah hasbun nun. Hasbun nun menjadi tanda bagi nasab pada 1 tempat, yaitu pada af'alul khamsah. Contohnya yadribuna menjadi lan yadribu. Yadribu mansub dengan lan dan tanda baris atasnya adalah buang nun. Yang ketiga khofat. Khofat memiliki 3 tanda, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Kasroh terdapat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad al-munsharif, jamak taksir al-munsharif, dan jamak muannats salim. Isim mufrad al-munsharif contohnya marartu bi Zaidin. Zaidin majrur dengan ba. Tanda baris bawahnya adalah baris bawah karena dia merupakan isim mufrad. Yang kedua jamak taksir contohnya marartu bi rasulin. Rusulin majrur dengan ba. Tanda jarnya adalah baris bawah karena dia merupakan jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim contohnya marartu bil hindati. Hindati majrur dengan ba. Tanda jarnya adalah baris bawah karena dia merupakan jamak muannats salim. Yang kedua ya. Ya menjadi tanda bagi khofat pada 4 tempat, yaitu asmaul khamsah. Pada 3 tempat, yaitu asmaul khamsah, jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan isim tasniyah.
Asmaul khamsah contohnya marartu bi abika. Abika majrur dengan ba, tanda jarnya adalah ya karena dia merupakan asmaul khamsah. Jama muzakkar salim contohnya marartu bi zaidina. Zaidina majrur dengan ba, tanda baris bawahnya adalah ya karena dia merupakan jama muzakkar salim. Isim tasniyah contohnya marartu bi zaidaini. Zaidaini majrur dengan ba dan tanda jarnya adalah ya karena dia merupakan isim tasniyah. Yang ketiga, patah. Patah menjadi tanda bagi khofat pada satu tempat, yaitu pada ismul lazi la yansharif. Contohnya marartu bi ahmada. Ahmada majrur dengan ba, tanda baris bawahnya adalah baris atas karena dia merupakan ismul lazi la yansharif. Ilatnya ada dua, yaitu waznul fi'li dan alamiyah. Yang keempat, jazam. Jazam memiliki dua tanda, yaitu sukun dan hasbu. Sukun terdapat pada satu tempat, yaitu fi'il mudhari yang sahih akhirnya, yaitu fi'il mudhari yang tidak ada huruf ilatnya. Contohnya yadribu menjadi lam yadrib. Yadrib majzum dengan lam. Tanda jazamnya adalah sukun karena dia merupakan fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Yang kedua, hasbu. Hasbu terdapat pada dua tempat, yaitu pada af'alul khamsah dan fi'il mudhari yang mutal akhirnya. Hasbu ada dua, yaitu hasbun nun dan hasbu harfi illat. Hasbun nun terdapat pada af'alul khamsah. Contohnya yadribani menjadi lam yadriba. Yadriba majzum dengan lam. Tanda jazamnya adalah hasbun nun karena dia merupakan af'alul khamsah. Yang kedua yaitu hasbu harfi illat. Terdapat pada fi'il mudhari yang mutal akhirnya. Contohnya yada'u yang ada wawunya menjadi lam yada'u tanpa wawu. Yada'u majzum dengan lam dan tanda jazamnya adalah hasbu harfi illat karena dia merupakan fi'il mudhari yang mutal akhirnya.